Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Iya, puji syukur pada sore hari ini kita boleh bertemu di kelas ini dalam rangka mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik? Sehat? Sehat? Semangat? Iya, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita menyanyi dulu. Kibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Iya, selaku umat yang beragama, maka langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan, Dek. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa mengucapkan agama dan kehidupan kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih, Dek. Saya absen dulu ya. Efrain Sinta Pratama, Suldisra Hijrawati, Wage Suparyo. Oke, satu orang yang tidak hadir ya. Iya, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Atau kita ice breaking dulu? Boleh? Boleh? Main games dulu? Boleh? Petunjuknya, kalau saya bilang guru berkata, maka lakukan perintahnya ya. Kalau tidak ada kata guru berkata, maka jangan dilakukan ya. Kita tes. Guru berkata, silakan berdiri. Oke, paham ya. Silakan duduk. Guru berkata, angkat tangan kanannya. Kemudian angkat tangan kirinya. Guru berkata, turunkan tangan kanannya. Angkat kedua tangan kanannya. Guru berkata, silakan duduk. Oke, mantap ya. Luar biasa. Ini berapa? 5. Kalau ini? 4. Kalau ini? 3. Kalau ini? Hari ini kita belajar kebutuhan manusia. Apa saja kebutuhan kalian sebagai pelajar? Kira-kira apa saja kebutuhan kalian? Pulpen. Pulpen, buku, apa lagi? Tas. Apa lagi? Sepatu. Banyak ya? Nah, setelah melihat contoh-contoh kebutuhan tersebut, ada yang bisa menyimpulkan kebutuhan itu adalah? Hah? Sesuatu yang harus dipenuhi. Ada jawaban lain? Yang pertama dari belakang, sesuatu yang harus dipenuhi. Contohnya tadi kebutuhannya sebagai pelajar adalah misalnya buku, pulpen, dan itu wajib dipenuhi ya. Karena kalau tidak akan proses pembelajaran akan terganggu ya. Nah, kira-kira apa lagi?
kebutuhan adalah adakah dari belakang? Hah? Kebutuhan? Hah? Apa? Jangan ragu-ragu ya, silakan jawab sesuai dengan apa yang ada di pikiran adik-adik. Di sini kita adalah belajar ya, jangan takut salah. Oke? Masih ada tambahan? Betul ya yang disampaikan di belakang bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi ya. Masih ada yang mau tambah? Atau sepakat mi dulu semua dengan temannya? Sepakat? Kalau sepakat kita lanjut dulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini ada 3 poin yang akan adik-adik kuasai setelah mempelajari kebutuhan manusia ya. Yang pertama apa? Peserta didik. Siapa yang dimaksud peserta didik ini? Siswa ya. Jadi kalian akan mampu mendefinisikan pengertian kebutuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang ketiga, membedakan macam-macam kebutuhan. Nah, ini poin pentingnya akan kita pelajari hari ini. Oke, silakan dicatat. Di kepalanya saja. Oke. Kita lanjut, bisa? Nah, ini. Untuk memperdalam pemahaman adik-adik, mari simak video berikut ini. Kita nonton ya. Hai semuanya, mau bertanya nih, apakah bayi memiliki kebutuhan? Kalau anak kecil, remaja, orang dewasa, atau kalian memiliki kebutuhan tidak ya? Nah teman-teman, semua manusia pastinya memiliki kebutuhan di dalam hidupnya. Tapi kebutuhan yang diperlukan manusia tidak sama semuanya. Berbeda-beda teman-teman. Apa sih ya yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Dalam video saya kali ini, kita akan membahas 6 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama, tempat tinggal. Mereka yang tinggal di daerah pantai pastinya memiliki kebutuhan berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah pegunungan, teman-teman. Misalnya, mereka yang tinggal di daerah pantai membutuhkan pakaian yang cenderung tipis dan menyerap keringat. Tetapi mereka yang di daerah pegunungan cenderung membutuhkan pakaian yang lebih tebal dan juga hangat. Yang kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan pastinya mempengaruhi kebutuhan ya teman-teman. Kalau anak TK mungkin lebih banyak menggambar dan mewarnai, sedangkan anak SMP dan SMA memerlukan komputer, laptop, dan juga gadget dalam melakukan kegiatan belajarnya. Ketiga, usia. Kebutuhan bayi pastinya tidak sama dengan kebutuhan kalian, bukan? Seorang bayi memerlukan dot susu, sedangkan kalian sekalipun minum susu tidak lagi menggunakan dot, bukan? Yang keempat, pendapatan. Teman-teman, semakin besar pendapatan kita, maka kebutuhan kita pun cenderung meningkat. Jika seseorang memiliki pendapatan yang kecil, maka dia akan fokus untuk memenuhi kebutuhan primer mereka terlebih dahulu. Sedangkan jika pendapatan seseorang besar, maka dia akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan primer tersebut. Dicatat poin-poin pentingnya ya. Kelima, selera. Kamu dan teman-teman kamu pastinya memiliki selera yang tidak sama, bukan? Ada yang menyukai makanan manis, ada yang lebih suka makanan asam, ada juga yang lebih menyukai makanan pedas. Nah, perbedaan selera inilah yang menyebabkan kebutuhan manusia menjadi beragam. Yang keenam, jenis kelamin. Sebut saja model pakaian perempuan pastinya lebih berlimpah dan banyak dibandingkan dengan model pakaian laki-laki. Hal ini menyebabkan antara laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda. Sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhanku saat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengelompokkan barang-barang yang aku catat tadi, sesuai jenis kebutuhannya. Aku akan mengelompokkannya menurut intensitasnya. Di catatanku ada beras, baju, dan celana. Itu termasuk kebutuhan primer, karena aku harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupku. Selain makanan dan pakaian, tempat tinggal juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada tas, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya,
Kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar-bentar, aku hitung dulu ya. Kira-kira habis berapa nih? Kalau barang-barang tersebut aku beli semua. Syukurlah, uangku masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat untuk membeli jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akhirnya aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau ke tempat gym di dalam mall ini. Iya, aku perlu olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmaniku. Setelah selesai olahraga, aku akan beribadah dulu ya, karena ini termasuk kebutuhan rohaniku. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya loh. Oh tidak, aku lupa. Kalau adikku tadi minta dibelikan buku tulis dan pensil untuk keperluan sekolahnya. Buku dan pensil ini termasuk kebutuhan individu adikku. Kebutuhan individu itu kebutuhan pribadi tiap individu yang harus dipenuhi. Kebutuhan individu tiap orang itu berbeda-beda loh. Contohnya, ada dokter yang membutuhkan stetoskop, ada juga petani yang membutuhkan traktor. Oke, waktunya pulang. Wah, ramai sekali jalan raya ini. Oh iya, kan jalan raya ini termasuk kebutuhan kelompok. Jadi banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kalau kebutuhan individu dan kelompok ini termasuk kebutuhan menurut subjeknya. Aku baru saja menerima pesan dari ibuku kalau adikku demam. Jadi ibu menyuruh aku untuk membeli obat penurun demam. Obat ini termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Untung saja ada klinik kesehatan langganan ibuku di depan sana. Sekalian saja aku akan membayar asuransi kesehatanku di sana. Kalau asuransi kesehatan ini termasuk kebutuhan yang akan datang. Karena asuransi kesehatan ini berguna untukku di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang ini termasuk kebutuhan menurut waktunya loh. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhanmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompok 1 Efrain. Mana Efrain? Di sini Dek. Langsung ambil posisi ya, supaya tidak berantakan lagi nanti. Oke, paham semua pengerjaannya? Paham? Silakan, kan ada macam-macam kebutuhan. Yang pertama itu menurut intensitasnya. Nah, kebutuhan menurut intensitasnya ada 3. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, silakan identifikasi yang ada di gambar tersebut. Kemudian cocokkan. Gambar ini masuk kebutuhan primer. Gambar ini masuk kebutuhan sekunder. Nah, cakep. Oke, paham semua? Silakan dikerjakan, maksimal waktunya 10 menit. 10 menit. Telepon. Yang sudah selesai siapa? Ini ya. Oke, kita yang pertama presentasi ya. Oke, silakan buka deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam kebutuhan manusia. Bisa dilihat dari gambarnya. Jadi, kebutuhan menurut intensitasnya, yang pertama kebutuhan primer, yang kedua Iya, jelaskan. Kebutuhan menurut intensitas ini apa saja yang masuk di kebutuhan menurut intensitasnya? yaitu kebutuhan primer. Yang pertama kami mengambil makanan,
karena kebutuhan manusia yang paling penting itu ada makanan, kemudian rumah, dan juga pakaian. Kemudian kebutuhan sekunder yaitu makanan sehat, kemudian telepon seluler, dan roti tawar. Yang ketiga kebutuhan tersier sama pekarangan rumah. Sekian, jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan, kami akan menutup presentasinya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus yang Oke, kelompok yang lain selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Saya akan membacakan macam-macam kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer, yang dimana termasuk dalam pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Yang kedua, sekian. Jika ada yang bertanya, silahkan. Kenapa bisa masuk di kebutuhan sekarang? Oke, kenapa masuk di kebutuhan sekarang ini? Ya, karena menurut saya, menurut kelompok kami, imunisasi itu termasuk dalam kebutuhan sekarang karena gimana kebutuhan ini itu harus sekarang. Maksudnya contohnya itu seperti kalau ada yang mau imunisasi tidak bisa dibilang besoknya, atau pokoknya ini seperti ya masuk sekarang itu aja. Iya, tidak bisa ditunda, misalnya dibilang bulan depan saja atau minggu depan. Ya. Iya, betul. Dari anak-anak kecil itu menunggu sampai umurnya, sampai misalnya umur dari sekian imunisasi tahap pertama, sekian tahap kedua, dan seterusnya. Ya, betul. Tapi kan ini kan jika dicontohkan ke obat, kita juga sakit kan baru minum obat. Ya, begini juga dengan imunisasi, pas waktunya baru kita imunisasi lagi. Beda hanya dengan obat, karena obat itu kalau kita sakit kita tidak terduga, kita tidak bisa memprediksi kapan kita sakit. Sedangkan kalau imunisasi, kita bisa mengetahui kapan waktunya. Betul ya, luar biasa pertanyaannya. Jadi ini kebutuhan sekarang ada tadi pengertiannya di situ, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga kan. Contohnya ini termasuk obat kebutuhan sekarang kalau adik-adik sakit. Tapi kalau sehat berarti ini bukan kebutuhan sekarang, tapi kebutuhan masa yang kayak kalau ada sakit. Tapi kalau kebutuhan kalau sehat-sehat dikit berarti tidak termasuk ya. Jadi ini akan menjadi kebutuhan sekarang ketika kita sakit ya. Dalam misalnya hari ini kita sakit berarti kita butuh obat. Contohnya di video tadi. Kenapa dia contohkan obat itu masuk kebutuhan sekarang? Karena ada adiknya sakit di rumah. Nah, begitu ya. Begitupun dengan ini. Kalau kita punya anak bayi dan jadwalnya imunisasi sekarang juga, maka itu menjadi kebutuhan sekarang. Ya, tapi kalau kita semua ini, karena belum punya semua anak, berarti kebutuhan masa yang akan datang ya. Seperti itu ya. Ini akan menjadi kebutuhan tadi masa yang akan datang kalau kita semua sudah punya anak ya. Oke, jelas Bet? Oke, karena waktu ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya, tapi waktu kita simpan untuk kelompok terakhir ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Berikan aplaus juga. Nanti terakhir kelompok ini yang cepat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
itu macam-macam kebutuhan manusia. Satu pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Jawab. Satu saja ya, waktu. Ya. Kenapa sepatu termasuk kebutuhan primer? Karena sepatu dibutuhkan. Begini ya, saya jelaskan. Kebutuhan primer kan ada 3. Ini kebutuhan yang wajib dipenuhi. Contohnya adalah sandang, papan, dan pangan. Jadi ini sepatu ini termasuk kebutuhan sekunder ya. Oke, silakan dilengkapi, silakan duduk. Tutup. Berikan aplaus. Oke, lewat penyajian hasil karya, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kebutuhan adalah apa kira-kira? Segala sesuatu yang harus dipenuhi dan tidak bisa dipenuhi. Oke, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Silakan, siapa? Ada pendapat lain? Luar biasa ya. Kesimpulan, oke. Ini kebutuhan adalah, silakan dibaca. Segala sesuatu mencapai kemakmuran. Sedangkan keinginan adalah kemudian ini ada kondisi alam, umur, pendidikan. Apalagi yang di video tadi? Dan lain sebagainya ya. Kemudian macam-macam kebutuhan. Apalagi? Apa macam-macam kebutuhan? Tidak bisa saya tampilkan ya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya apa saja? Oke, kebutuhan berdasarkan kelompok ini sini. Kenapa tidak ada bersuara? Kelompok. Kebutuhan apa lagi? Bingung-bingung ya. Kebutuhan menurut apa lagi? Kebutuhan menurut wujudnya, betul ya. Di sini belum ada bunyi. Kebutuhan apa lagi? Waktunya apa itu? Kalau kebutuhan menurut waktunya apa saja? Betul ya. Berikan aplaus di sana. Oke. Saya kira itu ya kesimpulan hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih kuis? Kuis ya. Tugas. Ada? Ada yang mau bertanya? Ada semua punya HP? Ya. Kalau begitu perwakilan kelompok saja ya. Ada HP-nya setiap kelompok? Satu saja. Kita manfaatkan saja yang ada karena semua tidak punya HP, jadi dikerjakan berdasarkan kelompoknya saja ya. Oke, silakan ketik joinmyquiz.com. Oke, kita mulai ya. Di situ jawab situ, jawab di HP-nya. Ada pertanyaannya di situ. Sudah berapa nomor?
Oke. Sudah semua ya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dia mendapatkan poin 4.580. Dia yang duluan menjawab ya. Ini sama poinnya dengan kelompok 3. Aplaus juga buat kelompok 3. Kelompok 1 luar biasa ya. Oke. Sekarang ini siapkan kertasnya, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Pertanyaan refleksi ya. Oke, silakan dijawab. Siap, cepat ya. Yang pertama, apakah kamu menyukai metode pembelajaran hari ini? Silakan dijawab ya atau tidak. Cepat. Satu orang, satu ya. Ya, tidak dikerjakan secara kelompok lagi, dikerjakan secara individu. Masing-masing. Masing-masing cepat di kertas lembar. Langsung dijawab. Langsung jawab jawabannya ya atau tidak. Tulis. Ya lumayan. Cepat. Kalau lumayan tulis lumayan ya. Kalau tidak jawab tidak ya. Oke, sudah. Tulis saja nomor 1. Tidak usah tulis pertanyaannya lagi. Langsung jawabannya. Lanjut. Bagian mana yang menurut kamu yang mudah dalam pembelajaran topik ini? Bagian apa? Karena ada 3 bagian. Tadi. 3 bagian kan? Nah. Silakan bagian mana? Apa kira-kira? Kenapa, Dek? Ada. Di belakang. Nanti ya. Sebentar. Hah? Minta izin ke Indomaret dulu. Siap. Silakan. Oke, yang ketiga, bagian mana yang menurutmu paling sulit? Oke, sudah? Ini jika kamu diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Oke. Cukup, silakan dikumpul. Oke. Sabar ya. Sekali lagi ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah ada 3 poin yang bisa dikuasai ya? Kebutuhan, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Sudah bisa membedakan? Kebutuhan itu wajib dan keinginan itu tidak wajib, karena keinginan ini tidak wajib dipenuhi karena tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita ya. Contohnya misalnya kebutuhan keinginan tapi ingin rekreasi. Kalau tidak jadi pergi rekreasi, tidak terganggu gitu, tetap berjalan. Oke. Kemudian faktor-faktor dan macam-macam kebutuhan. Saya kira itu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama ya. Siapa yang pimpin doa? Ayo, cepat. Oke. Sebelum kita pulang, ada pembelajaran kita masing-masing berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. See you next time. Thank you ya adik-adik.